pendanaan dan lain sebagainya di Kementerian Agama, tentu sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Deva. Silakan Mbak Deva, kita berikan aplaus untuk beliau terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weti Dung Tien. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini, dan terima kasih buat saudara-saudari semua yang sudah ada di online. Saya tadi ngintip itu ada 2.000 orang, terima kasih. Perkenalkan, saya Deva Alvina Sebayang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapus. Ya, Pak Kapus luar biasa mempercayakan saya, walaupun saya masih bawahan begitu, dia percaya untuk hadir di sini untuk memberi penjelasan, sharing tentang ekoteologi. Terima kasih Pak, salam dari Pak Arfi. Bapak Ibu, sedikit saya izin duduk aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu izin sedikit saya beritahu. Jadi saya itu kami dari tim BMB PSDM bersama dengan Pak Kapus, teman-teman Pusbangkom juga, kami bertugas untuk menyiapkan buku ekoteologi. Dan buku ekoteologi ini disiapkan sejak Januari, baik itu policy brief dan milestone-nya. Kemudian buku ekoteologi ini kita persiapkan bersama dengan para tokoh agama Bapak Ibu. Jadi ini bukan hasil kerja Kementerian Agama. Ini adalah buku kita bersama. Ya, dari media, dari kementerian-kementerian lain, dari para aktivis, ya Pak ya, dari para akademisi. Jadi sekali lagi, ekoteologi bukanlah quote and quote kata orang proyek Kementerian Agama. Bukan. Ekoteologi adalah gerakan nasional kita bersama untuk menyelamatkan bumi Indonesia. Kalau ini kalau dari Pak Mas Tuki dikatakan ya di sini, ini saya terima kasih sekali Pak Mas Tuki beri ini ya. Jadi jalan iman selamatkan semesta. Jadi ini adalah gerakan bersama untuk jalan iman kita bersama untuk menyelamatkan semesta. Jadi seperti kata Pak Menteri Agama, kita tidak lagi bicara tentang dalam dialog antar agama ada 3 hal, yaitu dialogue of head, dialogue of heart, and dialogue of hand. Saat ini yang kita lakukan adalah dialogue of hand. Jadi kita kerjasama seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi buku ini sedikit saya jelaskan, sasaran yang membaca memang masih SDM Kementerian Agama Bapak Ibu. Nah karena ini harus menjadi buku program seperti itu. Tapi kita di tahun ini akan menyiapkan ada 2. Karena dari Pak Budi mengatakan dari Bu Alisa Wahid dan para penasihat ahli, kok ini bukunya berat banget dibaca awam begitu. Oleh sebab itu kedepannya ada 2 akan yang dikeluarkan, yaitu buku publik dan juga kedua buku Q&A. Apa sih ekoteologi? Jadi lebih enak begitu ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan itu semua dicatat. Kita catat untuk nanti kita tuliskan dalam buku Q&A-nya. Nah, kemudian setelah sasaran, sebetulnya bagaimana sih metode pengajarannya? Luar biasa Pak Mas Tuki sebagai Kapus Pusbangkom MKMB yang menjadi koordinator tentang pembelajaran ini. Karena kedepannya kita akan mengubah paradigma, transformasi paradigma, otomatis ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sebenarnya buku ini tidak dimulai dari masalah. Pendekatan kita, saya sebagai PIC, yaitu waktu itu saya pakai pendekatan namanya appreciative inquiry. Bapak Ibu silakan cari apa itu appreciative inquiry, David Copprider. Yaitu bagaimana kita melihat potensi Indonesia, bagaimana kita melihat potensi Kementerian Agama, bagaimana kita melihat potensi agama-agama. Sedikit mau saya share bahwa seorang ahli dari Amerika, Bernard Adeney, mengatakan, dosen di CRCS UGM, ICRS ya Pak ya, sangat terkenal, dia katakan demikian. Indonesia kedepannya akan menjadi peradaban dunia, akan menjadi contoh bagaimana sebenarnya kehidupan beragama yang benar. Kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, dan itu ada bukan hanya Kementerian Agama, Bapak Ibu semua. Kita mulai dari
bagaimana moderasi beragama, bagaimana KBC yang sudah disebutkan oleh Bapak Budi, bagaimana juga dengan sekarang kita akan mulai dengan ekoteologi seperti itu. Dan bagaimana supaya ada pertanyaan waktu diklat, bagaimana kalau misalkan kenapa kita memakai, jadi kita memakai namanya living value education. Nah, jadi Pak Kapus mengatakan kita harus ini benar-benar metode pembelajaran yang harus tidak boleh sembarangan. Jadi dari apresiatif inquiry kita masuk ke metodenya yaitu LVE. Ini jadi catatan buat teman-teman ya yang akan mengajarkan tentang ekoteologi. Kita tidak mulai dari masalah dan menunjuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi kita mulai dari bahwa kita itu sebetulnya siapa yang di sini punya kucing? Siapa yang sayang pada kucing? Ya semua. Kita suka binatang, kita suka dengan pohon. Karena apa? Karena di dalam diri kita itu ada nilai yang sudah tertanam, yang sudah ditiupkan Tuhan. Bahwa kita itu sebenarnya bersama dengan alam. Kita nggak bisa hidup tanpa alam. Ya kan seperti itu. Bahkan nabi-nabi kita atau Nabi Muhammad, Yesus, kemudian yang dari Buddha, Siddhartha Gautama itu mendapat insight itu dari alam. Dan saya dengar dari Sunan juga ya. Sunan waktu itu saya ke Lasem, Sunan Bonang juga di gua, mereka naik seperti itu. Jadi alam itu benar-benar menjadi ruang lokus spiritualitas. The sacred place seperti itu. Nah, kenapa? Sehingga kita menggunakan LVE. Kita tidak menggunakan pendekatan berbasis masalah, problem oriented. Tapi kita menggunakan living value. Apa itu living value? Kedepannya ya Pak, mungkin bisa kita bahas ya. Ya, kedepannya akan dibahas oleh Pak Budi dan tim. Apa itu living value sebenarnya? Lanjut kita akan langsung ke, ya saya saat ini sedang studi S3 Kriminologi Universitas Indonesia Bapak Ibu, dan S2 di, ini kok belum bisa ya? Oh next, oke. Oke, saya sebetulnya tadi ditugaskan untuk cuman menceritakan apa yang kita lakukan. Tapi saya merasa kalau saya melewati ini akan bahaya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus ekoteologi Kemenak itu lahir? Dan ekoteologi itu lahir karena sebenarnya, maaf ya Pak, krisis spiritualitas modern. Jadi krisis ekologi itu adalah akibat dari spiritualitas modernitas. Jadi kita memisahkan diri kita dengan alam. Bahkan saya menulis penelitian tentang alienasi. Orang bisa punya 3 handphone. Bahkan yang saya teliti itu akhirnya bunuh diri dengan merekam dirinya minum kopi. Karena dia punya 3 handphone, dia mau apa aja. Kemudian akhirnya dia bunuh diri. Karena apa? Terjadi alienasi dengan dirinya sendiri. Manusia mulai teralienasi dengan dirinya sendiri. Gak kenal dirinya siapa. Gak kenal tujuannya siapa. Gak kenal lagi orang. Kalau dia gak suka sama orang, tinggal apa? Diblok. Yang gitu. Nah padahal hidup kan gak seperti itu. Hidup gak blok-blokan. Nah jadi Bapak Ibu, ada terjadi krisis spiritualitas manusia modern. Itu buku Bapak Ibu bisa baca. Itu tentang Momo dari Amerika, dari Jerman, Michael Ende. Ini buku bagus banget, sama seperti SpongeBob kalau Bapak mau suka nonton. Jadi SpongeBob itu kan kartun, tapi sebetulnya kritik terhadap kapitalis. Sama, aduh ini gimana nih? Bapak mana masnya? Jadi coba. Jadi buku oke. Ditolong. Jadi buku Michael Ende sedikit, dia itu menceritakan alkisah gitu, inti singkat cerita. Ada yang tadinya orang baik, jadi dia membantu orang yang tiba-tiba ada orang yang dia orang miskin, mereka berkumpul lah. Mereka bercerita, tertawa, pokoknya bahagia, ada kohesi. Tiba-tiba ada namanya tentara abu-abu. Tentara abu-abu ini ngapain? Dia minta waktu. Jadi dia katakan, Bapak siapa? Pak Suparman, Bapak punya keinginan apa? Apa satu? Pokoknya apa aja saya kasih. Apa aja tapi Bapak kasih waktu Bapak sama saya, boleh? Iya, Bapak mau kaya, mau apa? Bapak mau apa? Sukses apa?
Oke, sukses. Oke, kalau Bapak mau apa? Bapak siapa, maaf? Saya Teguh. Bapak mau apa? Saya mau Mau apa? Mau apa? saya mau ngucap itu ya, tapi riskan ini direkam se-Indonesia Raya gitu. Iya, kira-kira mau apa? Saya mau lanjut kuliah Keren. S3. Ujungnya mau apa? Ujungnya Mau rumah, mau harta? iya, itu terukur sekali ya. Ya harus. Oke, satu yang terukur. Oke, kita tambah rumah. Oke. 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 Jadi di buku itu si Momo yang tadinya mereka membuat, arti ada Momo yang dia nggak suka cerita, tiba-tiba datang baru di mereka tempat kumpul. Jadi Momo itu kayak mendengarkan kisah orang lah gitu. Dia punya banyak teman Momo ini. Ada tukang pangkas, ada pembersih sapu, ada pelawak. Nah mereka kumpul kan, ketawa-ketawa. Finally ada tentara abu-abu Bapak Ibu. Dia bilang, kamu mau apa? Kamu mau kaya? Kawannya yang pelawak bilang, aku mau jadi pelawak sukses. Dia bilang, baru semua punya kemauan. Oke, kasih waktumu sama aku. Nah akhirnya yang tadinya sering kumpul, nggak pernah kumpul. Anak-anak yang tadinya suka main ketawa-ketawa, gaplek gitu, sekarang dia bawa misalkan ini Mobile Legendku atau mainanku. Ini misalkan ada bonekaku. Nah besok yang lain jadi suka pamer gitu. Nah besoknya lagi yang lain pamer lagi. Nangislah dia, mak minta mak gitu ya kan. Beli lagi, suka pamer. Nah temannya yang pelawak akhirnya dia terkenal Bapak Ibu. Kan dia udah jual waktunya kan. Dia terkenal Bapak Ibu. Dia punya rumah besar. Dia terkenal di seluruh dunia lah kita bilang. Tapi ketika pulang dia tertunduk gitu. Kok aku ngerasa hampa ya gitu loh. Ada yang hilang. Dan itu terjadi ke seluruh tukang pangkas yang biasanya suka mangkas orang, dengar-dengar curhat-curhat bapak-bapak ya, sering dimarahi istrinya mungkin ya kan. Jadi bapak-bapak ini jadinya sekarang dia nggak mau dengar lagi, nggak punya waktu. Cepat-cepat gitu, pokoknya cepat. Dan ada seorang yang rajin nengok lansia pun nggak mau lagi dia. Karena jadi segala sesuatu kohesi sosial dan kebaikan itu hilang Bapak Ibu. Semua udah hampa dan gelap. Orang minta sesuatu yang sebetulnya membunuh dirinya sendiri. Benar nggak apa yang terjadi di Indonesia? Kita cari duit tapi kita menghancurkan alam kita. Benar nggak? Nah itulah yang sedang kita bangun di sini, kesadaran. Kita ini kalau Kementerian Agama mengatakan, kenapa kalian apa yang kita cari sekarang ini? Kenapa kita menghancurkan alam kita? Hanya karena uang. Padahal ketika kita punya uang, misalkan nih ada yang tanya, Bu Depa, gimana kalau misalkan yang punya tambang di apa namanya di Martabe itu kan orang Astra. Orang Astra itu kan kalau nggak salah orang Amerika, orang Perancis ya. Pokoknya orang luar. Kan enak aja mereka Bu Deva. Ya siapa bilang? Coba kita lihat Amerika sekarang berapa bekunya. Laut aja beku Bapak Ibu. Ya kan seperti itu. Jadi kita semua manusia punya kebutuhan hidup yang sama. Kita punya kebutuhan untuk hidup lokasi ruang hidup yang sama. Nah, itulah Bapak Ibu, kenapa ekoteologi ini lahir. Kenapa nanti ekoteologi ini, kenapa LVE ini akhirnya menghardik, ya kan? Saya katakan sama teman-teman tim kami kumpul, LVE ini sebenarnya ekoteologi ini adalah kebangkitan nilai-nilai ekologis yang sudah ada di Bapak Ibu semua. Udah ada kan kita? Ada nggak Bapak Ibu? Kita punya kan itu? Oh. Nah itu ada mungkin kita lupa. Nah waktu di Manado nih, saya cerita nih, tuh suami saya sakit, ya Bapak Ibu. Jujur, ini saya pernah nih nonton film kayak pengetahuan, The Secret of Prayer. Pokoknya rahasia berdoa yang dahsyat, dia bilang gitu. Dan ternyata, ini sebetulnya saya mau praktek nih ya. Jadi ketika ini kalau sholat ya Bapak Ibu, ini kan kita, ini maaf ya, saya langsung aja. Ketika kita ini kemudian kita pegang sujud, dahi kita ketemu dengan lantai.
Itu sebetulnya ketika kita berbisik itu sampai ke butiran tanah, sampai ke akar-akar pohon, sampai ke pohon-pohon. Dia akan menyampaikan doa kita. Jadi di film itu katakan, kalau kamu mau doa kamu kuat, kamu harus bersama dengan kamu ingat bahwa Tuhan memberimu ciptaan-ciptaan lain untuk membantu doamu tercapai, terkabul. Jadi dan saya sendiri sering merasa sendiri. Saya nggak punya uang, pinjol, ting tung, seperti itu. Kemudian ada petugas kantor, saya merasa sendiri, sakit, saya merasa sendiri. Padahal Tuhan udah memberikan kita alam agar kita tidak sendiri dalam menghadapi kehidupan seperti itu. Next, nah ini, nah kita sebetulnya hidup itu ada dengan alam seperti itu. Sorry, ini agak lama. Mungkin bisa dibantu ya. Agak lama. Iya, agak lama. Oke, klik. Next. Balik lagi. Next. Nextnya. Kecilin. Berarti kecilin. Agak lama ya. Bisa. Oke, langsung ke dasar hukum aja. PDF. Oke. Langsung kita ke PDF ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang akan kita lakukan ke depan tidak hanya transformasi ilmu, tapi akan melakukan sebuah transformasi cara berpikir bahwa kita itu antroposentrisme kan. Kita seringkali kita berpikir kita itu kelas 2 dan alam itu kelas 3. Dan kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa alam. Ternyata tidak. Bahkan sekarang katanya ya, yang utama itu alam. Alam ada, Anda tidak ada, alam baik-baik aja. Seperti itu katanya. Katanya ya. Nah, tapi kata Tuhan kan enggak, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang kami ajarkan. Nah, ini penting karena banyak orang yang tidak sadar bahwa tiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu lihat di bukit itu ada misalkan seperti yang terjadi ya banyak, di bukit itu ada pengurukan pasir, harusnya hal itu bisa dilaporkan. Tapi sistem itu kan belum ada, kan seperti itu. Nah, jadi kita akan menyadarkan, ini perlu disadarkan rakyat, bahwa rakyat punya hak loh untuk rumah tinggal, lingkungan yang aman. Kan bahaya kita tidur tiba-tiba ketimpa pohon. Kan seperti itu. Bayangkan lagi seperti saya kan, PNS bangun rumah dengan gaji segitu dan hutang 15 tahun. Tiba-tiba rumah hancur. Dan tidak ada yang mau ganti, kan seperti itu. Nah, oke. Jadi langsung tadi ada tanya ya, apa sih akhirnya tujuan ekoteologi? Sekali lagi, transformasi cara berpikir terhadap alam. Jadi Bapak Ibu, kita tidak lagi dipandang sebagai penguasa mutlak, tapi kita bagian dari jejaring, ya kan? Jadi ada makrokosmos, ada namanya mikrokosmis. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membangun etika lingkungan, menekankan nilai-nilai kita. Kemudian kita akan membentuk yang namanya kebiasaan hidup, habituasi lingkungan. Kalau seperti ini sih Bapak Ibu sih pasti sudah tahu ya. Jadi bagaimana kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik, bawa tumbler seperti itu ya. Kemudian tapi kalau bawa tumbler pun kita nggak punya tumblernya gimana? Harusnya dikasih ya. Kayak gitu. Ya jadi memang habituasi itu ada sarana pendukung, bener nggak? Begitu. Aduh, kemudian advokasi lingkungan, karena ini bicara Kementerian Agama Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan yang namanya kesadaran. Nah itu harus masuk ke dalam tata kelola kita, transformasi pembangunan.
Mungkin kita mulai dari Kementerian Agama. Ya kan begitu. Bagaimana Kementerian Agama ini menata kelola terkait tentang misalkan di KUA. Banyak loh KUA yang cuma satu pohonnya kan gitu. Nah bagaimana nanti KUA bisa hijau kan begitu. Atau setelah dari kantor kita kemudian kantor Kementerian Agama masuk ke rumah-rumah ibadah seperti itu. Jadi ada advokasi lingkungan. Artinya apa? Misalkan jika Bapak Ibu memiliki kegiatan-kegiatan pun akan difasilitasi oleh Kementerian Agama seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi definisi substantifnya. Bicara apapun kita, kalau kita nggak bahas definisi ekoteologi itu akan sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu, ini perlu ini nanti ada soalnya, masih ada kuis ini ya Bapak Ibu. Masih ada kuis, dapat buku, boleh ditandatangani penulis loh. Kemudian dapat apa lagi tadi Bapak? Dapat voucher katanya. Nah, yang pertama ada 2 teori. Yang pertama yaitu substantif. Arah kerangka kerja kebijakan dan program nasional yang berusaha mendorong peningkatan internalisasi nilai. Sekali lagi, kami bukan KLH Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar nanam pohon atau ngapain sampah. Walaupun harus kita lakukan itu. Tapi yang penting adalah internalisasi nilai. Bagaimana mengubah cara orang melihat alam. Mengubah orang cara melihat lingkungan itu bukan hanya untuk dieksploitasi. Ya kan? Ada bahkan di agama-agama, ada waktunya tanah itu beristirahat. Ada waktunya tanah itu beristirahat, namanya tahun Yobel. Kalau di Sabat seperti itu. Di Islam juga pasti ada ya seperti itu. Kemudian ada lagi terimplementasinya praktik baik dan tata kelola yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan. Bapak Ibu sedikit saya tekankan, saya mahasiswa kriminologi UI. Kedepannya kita 2026 sudah ada namanya delik pidana, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Jadi kelompok kepercayaan sekarang sudah dilindungi negara. Seperti itu. Tidak boleh kita semena-mena misalkan ada mereka membuat sesembahan. Misalkan ya kita anggap itu berhala, tunjang gitu. Nggak boleh Bapak Ibu, kita dipenjara. Ya ini perlu juga kami sosialisasikan. Ya seperti itu. Karena kelompok kepercayaan sudah dianggap sebagai hak hidupnya sebagai warga negara sudah dilindungi oleh negara. Seperti itu. Jadi oleh sebab itu kami Kementerian Agama nggak mau dong kami nggak upgrade dengan KUHP yang terbaru. Sehingga dalam buku ini kami memasukkan juga praktik baik dari kelompok-kelompok kepercayaan adat seperti itu. Agar saya misalkan tinggal di Bogor ya misalkan. Mungkin ada kelompok Sunda gitu. Saya jangan semena-mena dengan, saya kan pendatang orang Batak ya. Masa semena-mena sama orang Sunda, Bogor begitu. Jadi saya harus kelompok tradisi lokal yang bagus mengelola alam. Itu saya harus saya pelajari. Bahkan di Australia. Di Australia ini saya belajar waktu kebetulan S2 saya 2 waktu itu ya. Dosen saya mengatakan kalau ada orang di Australia datang, saya datang misalkan ke Bogor, tinggal di Bogor. Saya itu akan ditanya, kamu ngasih apa buat tanah tempat kamu tinggal? Akan ditanya begitu, kamu kasih uang kah? Ya kan? Atau kamu kasih misalkan relawan apa itu sih bahasa Inggrisnya itu? Volunteerisme. Misalkan di sana ada, mereka punya hitung berapa ini misalkan orang miskin. Kamu mau ngasih orang miskin. Boleh, 1 aja kamu beasiswain. Di Australia itu Pak. Jadi itu kewajiban. Orang yang datang di tanah itu wajib membangun tanah di tempat dia cari uang. Nah itu yang gak terjadi di Indonesia ya kan. Saya orang Batak misalkan. Tinggal kerja di Jakarta. Saya kasih apa sama orang Betawi? Untuk budaya Betawi. Itu kan belum disusun seperti itu. Nah itu yang akhirnya bahkan banyak orang yang berbuat suka-sukanya kan gitu kan, gak ketahuan keluarga kan gitu ya. Nah itu yang akhirnya tingginya tingkat kriminalitas. Nah proses-proses ini yang perlu. Kemudian operasionalnya Bapak Ibu ya sedikit bahwa sekali lagi ini bukan program eksklusif. Tidak, ini gerakan nasional tadi Bapak yang bilang ya. Ini adalah gerakan nasional. Jadi menekankan ya, garis bawahi, menekankan partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan penghormatan atas keberagaman agama budaya dalam menjaga keseimbangan ekologis.
Kebijakan menjamin keadilan ekologis antar generasi. Jadi kita nggak cari makan untuk kita aja, tapi generasi kita setelah kita meninggal seperti itu. Dan menekankan mekanisme implementasi pemantauan. Jadi ada, karena ini program harus diukur. Nah, yang paling penting kita mau tercapainya kembali kedaulatan atas tanah dan air di Indonesia. Tanah, udara, dan air di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu baca, saya share-share dikit lah ya. Konsensus Washington di 1998 ditandatangani oleh Soeharto. Itu membuat kita itu seperti kehilangan. Coba baca nanti. Jadi ada privatisasi, ya kan? Ada tentang hak cipta. Bagaimana kita punya hak cipta? Kalau misalkan mereka punya uang lebih, ya enggak, ya artinya berapa di rupiah, ya kan? 0 di sana, 16-17 rupiah di kita. Dia datang ke Indonesia, dia belajar, baru, ini ada temuan bagus. Akhirnya dia bawa untuk masalah hak cipta kan. Akhirnya mereka yang menang. Kita nggak punya modal kan, peneliti-peneliti Indonesia. Makanya agak sulit maju tuh di situ gitu kan. Tapi kita yakin bahwa kita bisa. Oleh sebab itu kita akan mencapai, kita yakin dan percaya bahwa kedaulatan atas tanah air dan udara kita akan kita capai bersama dari ekoteologi. Percaya nggak Bapak Ibu? Nanti saya ngomong gitu, percaya nggak? Yakin Mbak? Wah, ini Bapak Ibu tokoh agama juga yang akan menjadi leadernya. Karena dulu Kementerian Agama itu dimulai dari tokoh agama Bapak Ibu. Yang mengatakan merdeka, misalkan begitu. Itu tokoh agama. Seperti itu. Yang mengatakan misalkan cintai nasionalisme, pesan-pesan patriotisme itu adalah tokoh agama. Seperti itu. Nah, sekarang sedikit kita ke, ini khusus buat teman-teman ya. Ini untuk kita semua para Kementerian Agama. Jadi kalau kerukunan itu kan ada indikator. Kemarin kami diskusikan bahwa namanya dimensi. Yang pertama adalah dimensi nasionalisme. Ketika kita belajar ekoteologi, kita semakin cinta pada tanah air kita. Kira-kira Bapak ketika saya menjelaskan semakin cinta nggak? Oh, semakin. Wah, tepuk tangan dulu dong. Pak, saya berhasil Pak. Karena kalau saya nggak berhasil, saya nggak dibayar uang transport Pak. Oke, berarti semakin cinta dong ya. Jadi kita harus semakin mencintai. Nah, jadi itu. Nah, tapi Bapak kalau cinta sama istri cukup ngomong aja atau ada tindakan lain? Oh, adalah. Ya ngasih duit. Kasih duit. Nah, tolong disorot bapaknya ya biar istrinya lihat. Oke, jadi indikatornya itu harus kalau memang cinta gitu. Kalau cinta dengan Indonesia, dengan cinta dengan tanah air kita, harus kita jaga lingkungan kita. Itu indikatornya. Kemudian pemahaman. Jadi kita harus paham apa sih potensi lingkungan kita. Kalau saya boleh sedikit berpikir ya. Kita itu berada pada masalah besar ketika kita hanya berpikir kekayaan itu datang dari mengeruk tanah kita. Dari mineral, ya kan begitu? Padahal, dan ini mungkin ke depannya akan dikembangkan oleh Kementerian Agama. Karena sudah ada SMK-SMK yang, jadi kita mau sebetulnya mengembangkan bagaimana itu yang namanya kurikulum, kalau saya ya, kurikulum Bumi Putra. Bagaimana sejak kecil orang itu tahu, jadi anak-anak SD di gunung, di laut itu beda. Ada muatan lokalnya. Jadi dia tahu ini ikan. Dia tahu ini jeruk. Cara nanamnya sejak SMP, SMA. Itu diajar bagaimana marketnya. Bagaimana membuat industri dari ikan. Bagaimana membuat udang. Udah cukup itu aja. Orang tempat saya itu tukang siomay aja kaya kok. Tukang siomay loh. Gitu. Ini kita kuliah tinggi-tinggi akhirnya mengeruk alam. Seperti itu. Akhirnya semuanya hancur kan gitu. Nah itu yang kedepannya kalau Bapak tanya ekoteologi buat apa? Nggak bisa.